Hadirin disilahkan duduk kembali. Kita mulai ya, pemohon. Ya. Sidang perkara nomor 40 PUU 23 Romawi 2025 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pemohon silahkan memperkenalkan diri, siapa-siapa yang hadir. Ya, baik, terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Perkenalkan, kami hari ini kuasa dari pemohon. Hadir di ruangan ini saya Safarudin, kemudian sebelah kanan saya Febi Dewian Yayan, sebelah kiri saya Boeing Hasibuan dan Nisa Ulfitri. Kemudian juga hadir secara konferen 3 prinsipal di Universitas Yahkuala. Itu ada Pak Sukran, ada Pak Sunandar, dan Pak Badarudin. Mungkin ada satu lagi rekan kami yang akan bergabung dalam perjalanan di Unsiah nanti. Mohon izin majelis. Iya, baik. Nggak apa-apa kalau daring, tapi kalau offline ya itu nggak boleh terlambat. Baik. Itu ini untuk para penasihat hukum. Terima kasih kuasa hukum pemohon. Pertama kami mohon maaf sidang hari ini, sidang pendahuluan agak terlambat karena kami baru selesai dengan sidang pleno untuk perkara yang lain, perkara permohonan pengujian formil dari suatu undang-undang. Nah, saudara kuasa pemohon dan para pemohon prinsipal, kami bertiga, yang mulia Prof. Anwar Usman, yang mulia Prof. Guntur Hamzah, dan saya sendiri Arsul Sani, ditugaskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjadi hakim panel dalam perkara nomor 40 ini. Ya, kami telah menerima dan Mahkamah telah meregister permohonan saudara, dan tentu sebelum sidang ini kami juga telah membaca apa yang menjadi permohonan saudara yang saudara daftarkan. Ya, ini sebelumnya para kuasa pemohon sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi? Kalau saya sudah, majelis. Sudah, oke, baik. Tentu kalau sudah pernah beracara, sedikit banyak sudah mengetahui. Nah, saudara kuasa pemohon dalam persidangan pendahuluan ini, maka yang pertama saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Jadi sekali lagi yang disampaikan adalah pokok-pokok permohonan, karena permohonan lengkapnya tentu kami juga telah membaca. Nanti bagian petitum baru saudara bacakan selengkapnya. Nah, setelah itu nanti majelis panen akan memberikan penasehatan yang tentu meskipun penasehatan ini tidak wajib diikuti 100%, tapi ada baiknya juga pertama didengarkan dan kemudian dicatat dan menjadi bahan perbaikan kalau saudara nanti memang mau memperbaiki permohonan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan saudara kuasa pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Silakan. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Kami dalam hal ini mewakili 5 orang prinsipal, yaitu para kepala desa. Kalau di Aceh itu namanya keci, gampung. Ya. Itu ada Pak Feni Kurnia dari Blang Pidi, mewakili kawan-kawan di Blang Pidi. Kemudian ada Pak Sukran dari Aceh Selatan, Pak Sunandar dari Aceh Besar, kemudian Pak Badarudin dari Kota Langsa, dan Pak Kadimin dari Kabupaten Gayo Lues. Nah, rekan-rekan kepala desa ini menurut pasal 115
ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh itu mengatur bahwa masa jabatan kepala desa itu selama 6 tahun. Nah, kemudian pada tahun 2024 kemudian lahir Undang-Undang Nomor 3, yaitu yang mengatur masa jabatan kepala desa itu 8 tahun. Nah, oleh karena itu rekan-rekan para pemohon ini ingin mendapatkan kedudukan yang sama masa jabatan kepala desa antara kawan-kawan kepala desa yang ada di luar Aceh dengan kawan-kawan kepala desa yang ada di Aceh. Jadi inti pokok permohonannya kami rasa seperti itu. Mungkin akan dibacakan sedikit di pokok permohonan. Sebelum ke pokok permohonan, coba dijelaskan kedudukan hukum legal standing para pemohon ini, ya, secara ringkas dan cepat. Ya, baik, majelis. Pemohon 1, pemohon 2 itu merupakan kepala desa yang masih aktif sampai saat ini. Dan mereka akan berakhir masa jabatannya itu di tahun 2025 itu menurut pasal 115 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2026. Kalau pemohon 1 mungkin di sekitar tahun 2030. Nah, kalau itu pasal 115 mengatur masa jabatan selama 6 tahun. Ya. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 pasal 39 ayat 1, nah ini mengatur 8 tahun. Nah, seharusnya kawan-kawan yang pemohon 1, pemohon 2 ini habis masa jabatannya itu pada tahun pemohon 2 itu di 2027 dan pemohon 2 itu pada pemohon 1 2030, pemohon 2 di 2027. Kemudian ada pemohon 3, 4 dan 5 ini. Nah, para pemohon ini telah berakhir masa jabatannya di pemohon 3 pada tanggal 29 September tahun 2024. Nah, seharusnya kalau mengikuti dari pas Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024, mereka harusnya berakhir di 2026. Pun demikian di pemohon 4 telah berakhir masa jabatannya itu di 25 Mei 2024. Kemudian pemohon 5 juga telah berakhir masa jabatannya di 10 Oktober 2024. Nah, menurut putusan merujuk pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan ada dalam pokok permohonan yang sudah kami sampaikan, ada peraturan dari Menteri Dalam Negeri bahwa seharusnya kawan-kawan kepala desa yang habis masa jabatannya pada Februari 2024 itu diperpanjang masa jabatannya selama 2 tahun lagi. Nah, kawan-kawan ini yang 3, 4 ini mereka tidak mendapat masa perpanjangan dikarenakan ada pasal 115 ayat 3 yang menghalanginya. Nah, seharusnya kalau merujuk kepada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, kawan-kawan pemohon dari 3, 4, 5 ini harusnya mendapat penambahan 2 tahun lagi. Mungkin itu di legal standing Majelis yang mulia. Ya, silahkan lanjut. Nah, kemudian kami masuk ke pokok permohonan. Ya, mungkin rekan kami yang akan menyampaikan, Febi. Silakan. Pokok permohonan 1. Bahwa pasal 115 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 bertentangan dengan hak konstitusional para pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1 dan 3, dan Pasal 28I ayat 2. Adapun berbunyi Pasal 115 ayat 3 Undang-Undang Nomor... Ini jangan dibaca, Bu. Jadi pokok-pokoknya saja. Kemudian kalau yang kutipan dianggap telah dibacakan. Gitu, ya. Oke, silakan saya pandu deh. Langsung ke
nomor 2 deh. Angka 2. Bahwa setelah dikaji dengan sesama pasal 115 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, para pemohon berpendapat bahwa pasal tersebut telah menghilangkan hak para pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan 3 dan pasal 28I ayat 2, di mana tentang masa jabatan kepala desa yang apabila memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi nomor 92 garing PUU strip 22 garing 2024 tanggal 3 Januari 2025 jika dihubungkan dengan adanya perubahan hukum yang berlaku secara nasional mengenai masa jabatan kepala desa dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, langsung ke poin 7. Poin 7. 7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa Junto putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92 garing PUU strip 22 garing 2024 tanggal 3 Januari 2025 sesungguhnya berlaku secara nasional termasuk Aceh tentang masa jabatan kepala desa selama 8 tahun yang berlaku sejak diundangkan selanjutnya akan terganjal dengan ketentuan pasal 115 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Oke. Angka 8 silahkan dibaca, penting juga itu. 8. Bahwa DPR Aceh dalam surat nomor 161 garing 1378 yang berisi rekomendasi DPRA tidak keberatan dan menyetujui untuk diberlakukan Undang-Undang Desa di Aceh. Pun demikian dengan pemerintah Aceh yang ditandatangani oleh PJ Gubernur Aceh Safrizal pada tanggal 23 September 2024 dalam surat nomor 400.14.1.3 garing 11532 yang tidak keberatan terhadap pemberlakuan Undang-Undang Desa, namun rekomendasi tersebut tidak dapat menghilangkan keberadaan pasal 115 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 karena kewenangan untuk menafsirkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum terhadap suatu norma dalam undang-undang adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana para pemohon telah sampaikan di atas pada bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ya, langsung ke petitum dibacakan selengkapnya, silahkan. 4. Petitum. Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, para pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 115 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62 dan tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4633 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 3, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1 dan 3, Pasal 28I ayat 2. 3. Menyatakan pasal 115 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62 dan tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4633 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, gampang dipimpin oleh kecil yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 8 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.
Baik, terima kasih. Cukup ya dari sisi permohonan. Baik. Nah, sekarang selanjutnya majelis panel akan menyampaikan penasihatan, dan untuk yang pertama akan disampaikan oleh Yang Mulia Profesor M. Guntur Hamzah. Kami persilakan, Prof. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Al-Sulsani selaku pimpinan sidang, dan juga Yang Mulia Bapak Profesor Dr. Anwar Usman sebagai anggota, para kuasa. Ya, jadi tadi disebutkan bahwa sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi, setidaknya sudah mengetahui ya beberapa hal-hal yang terkait dengan teknis pengajuan permohonan. Nah, saya ingin menyampaikan, memberi masukan terkait dengan atau nasihat terkait dengan teknis maupun juga substansi. Yang teknis pertama, secara format sistematika sebetulnya ini sudah sesuai ya PMK 2 2021. Jadi ada 4 bab ya, yang terdiri dari kewenangan Romawi 1 kewenangan mahkamah, 2 kedudukan hukum, 3 pokok permohonan atau hal yang dimohonkan atau posita, dan yang keempat adalah petitum. Itu sudah sama, sudah sesuai. Saya apresiasi di situnya. Kemudian yang kedua, perihal, nah ini di perihalnya dibenerin ya, situ langsung dicantumkan pengujian material. Jadi supaya orang langsung tahu ini uji material ya. Jadi permohonan pengujian material ya, norma pasal, hukumnya ndak usah, norma hukum ndak usah. Ya, jadi permohonan pengujian material norma pasal 115 ayat 3 dan seterusnya udah bagus. Ya. Itu kemudian yang bertanda tangan di bawah ini bukan Ibu Feni apa Bapak Feni nih? Bapak Feni, bukan Bapak Feni Kurnia, bukan Pak Sukron yang tanda tangan, tapi kuasa kan yang tanda tangan. Berarti apa? Iya. Nah, kalau begitu enggak usah dicantumkan, langsung saja dengan hormat nama, ya hilangkan aja itu yang bertanda tangan di bawah ini, ya. Jadi langsung saja nama Feni Kurnia, tempat tanggal lahir dan seterusnya. Kan ini menyangkut logika hukum ya. Kan masa yang bertanda tangan di bawahnya namanya ini ternyata bukan dia yang tanda tangan. Ya, oke. Kemudian ketiga, yang keberapa? Yang keempat, ya. Nah itu ada di halaman 4.7, itu bukan melakukan, ya yang terakhir, tapi menguji konstitusionalitas. Jadi mahkamah untuk menguji, bukan untuk melakukan konstitusionalitas. Itu bahasanya tidak pas gitu, diksi yang digunakan. Kemudian yang kelima menyangkut kedudukan hukum. Nah ini kedudukan hukumnya, ya ini perlu dipertegas. Ini apakah para kecik ya? Ini kan kecik ya? Ya, kecik. Ya, kecik. Ini apakah ini para kecik ini sudah berakhir masa jabatannya? Karena di sini akan berakhir. Ya, ini kan tahun 2025 nih. Ya. Nah, pastikan di situ nanti diperbaiki bahwa memang sudah berakhir. Ya, karena itu kan 2024 September itu kalau tidak salah dia berakhir kan? September. Ya, November ya. Ya, November berarti ini sudah berakhir. Berarti kalau untuk dengan perbaikan nanti ini semua posisinya sudah berakhir. Jadi jangan lagi akan berakhir. Karena faktanya sudah selesai kan gitu ya. Nah, sehingga inilah yang kemudian dielaborasi ya kaitannya dengan kerugian konstitusional berlakunya norma ini. Ya, yang tadinya 6 tahun minta 8 tahun kan begitu ya. Nah, dielaborasi dan dikemukakan ya apa hubungan sebab akibatnya. Apakah dengan dikabulkannya permohonan ini maka kerugian konstitusional itu berakhir. Jadi ini kemungkinan apakah ini faktual ya. Jadi kedudukan hukum itu bisa faktual, bisa potensial. Jadi itu dijelaskan dulu itu. Ya, kemudian dasar pengujian ya.
Jadi yang keenam saya ingin sampaikan dasar pengujiannya. Ini kan ada beberapa nih pasal yang menjadi dasar pengujiannya nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini 5-5-nya ini harus dijelaskan. Mengapa ya norma pasal 115 ayat 3 itu bertentangan dengan 5 norma Undang-Undang Dasar. Nah dijelaskanlah bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 karena apa? Bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 karena apa? Kan gitu semua itu. Supaya nanti bisa para yang mulia hakim, karena bukan saja kami bertiga ini, tapi nanti akan dinilai oleh 9 hakim. Ya, ini bertentangan karena ini. Jadi buat itu bisa benar-benar tampak memang bertentangan gitu. Ya bangunlah argumentasi yang memang bukan sekedar narasi yang yang general saja ya, yang umum saja tanpa bisa mengaitkan bahwa ini bertentangan atau tidak. Ini harus dalam menukik gitu ya setiap. Nah, atau mungkin bisa dikurangi dasar pengujiannya, batu ujinya. Jangan banyak-banyak kalau memang menurut Anda wah ini kayaknya nggak bisa kita bikin alasan yang kuat ini, argumentasi yang kuat nih. Sudah, di drop aja. Ya, karena satu saja bertentangan itu sudah cukup ya untuk menyatakan, mahkamah bisa menyatakan itu inkonstitusional. Kalau memang itu memang benar-benar satu norma itu bertentangan. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Karena Anda harus membuktikan pertentangan itu. Kan gitu ya? Nah, jadi tolong dipertimbangkan kembali apakah semua ini mau dijadikan sebagai batu ujinya atau dasar pengujian, atau cukup yang benar-benar menurut Anda itu yang menurut Anda ini yang paling kuat pertentangannya gitu. Sehingga yang lainnya bisa di drop saja. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Kemudian hal lain. Nah ini yang penting Anda membangun argumentasinya nih. Ini kan kuncinya ini pengen seperti di Undang-Undang Pemerintahan Desa yang 8 tahun ya menurut pemohon. Sementara yang sudah berakhir ini kan menjalani jabatannya itu hanya 6 tahun. Nah tolong jelaskan dengan kuat ya, bagaimana perspektif Anda yang kuat bahwa ini memang ada diskriminasi. Karena apa? Ini kan undang-undang tentang pemerintahan Aceh kan gitu. Padahal ini undang-undang ini kan lex spesialis. Jangan sampai yang bagus di Aceh itu memang dipengen ya, sementara yang bagus di undang-undang yang undang-undang desa itu mau diambil juga. Ya, karena apa? Ya ini ingat, keadilan itu memperlakukan sama pada tempat yang sama, ya, dan memperlakukan berbeda pada memang tempat yang berbeda. Jangan-jangan ini memang karena berbeda, ya, karena dari namanya saja Gempong, Encik, ini kan spesifik semua yang hanya ada di Aceh. Makanya diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, ya. Nah, terus karena dia ini melihat di luar Aceh ini ada yang 8 tahun berdasarkan undang-undang desa, loh kenapa tidak kita 8 tahun juga? Loh kan undang-undangnya beda. Nah ini tolong Anda jelaskan. Ya, kenapa Anda mau keluar dari undang-undang Aceh? Bukankah selama ini ya otonomi khusus Aceh karena adanya undang-undang pemerintahan Aceh? Nah ini yang harus dijelaskan ini. Kenapa pemohon ini ya kuasa harus keluar dari undang-undang Aceh. Ya, belum lagi saudara harus menjelaskan ini menyangkut angka nih 8 nih ya, 6 tahun menjadi 8 tahun. Ya ini kan dalam banyak putusan Mahkamah Konstitusi itu dipandang adalah bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang. Ya. Nah, ini kalau dari 6 menjadi 8 mana
dalam konstitusi itu menyatakan itu diskriminatif. Nah ini karena ini pada umumnya ini bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang. Nah Anda menjelaskan bahwa ini mahkamah bisa keluar dari kebijakan ini. Itulah alasannya yang perlu kami ketahui. Apa alasannya Anda mendorong Mahkamah Konstitusi untuk keluar dari kebijakan pembentuk undang-undang ini? Ya, nah ini nih perlu kita ketahui nih. Ya, padahal ini sesuatu yang konkret angkanya nih. Ya, meskipun memang ada putusan Mahkamah Konstitusi yang bisa keluar, tapi ada argumentasi di situ yang harus dibangun gitu ya, harus dijelaskan lebih detail dan tajam gitu. Nah itu dua hal itu untuk substansinya yang mesti dijelaskan lebih lebih elaboratif. Kemudian yang terakhir menyangkut petitum. Nah pemohon ini pengennya ini petitumnya ini, kalau petitum begini ini ya para kuasa ini masuk kategori petitum kabur nih. Kenapa kabur? Karena petitum 2 ya dari 3 pemohon 3 ini, petitum 2 Anda menyatakan pasal ya 115 ayat 3 ini itu dinyatakan bertentangan. Nah itu pun juga tidak lengkap, bertentangan dengan undang-undang dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ya, jadi itu lengkapnya gitu, bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah kalau ini dinyatakan bertentangan, kenapa di petitum ketiga saudara itu minta 8 tahun. Loh, sudah hilang normanya kok masih minta lagi 8 tahun. Ini gimana? Kalau mau ini menjadi petitum alternatif. Jadi cukup 2 saja petitumnya. Ya, jadi cantumkan di situ atau menyatakan. Ya, jadi alternatif kan? Jadi bukan berarti menihilkan satu sama lain, tetapi kalau ini mahkamah tidak menyatakan ini inkonstitusional, ya setidaknya menyatakan bahwa inkonstitusional bersyarat ya sepanjang ya tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Nah baru berarti alternatif. Karena kalau seperti ini jadi kabur ini permohonan saudara nih. Ya. Nah, jadi itu saya kira ya, jadi diperbaiki petitumnya karena petitum itu harus harus dia ini ketat gitu ya, ajek ya dalam bahasanya harus ajek ketat. Jadi titik koma pun itu oleh hakim diperhatikan semua, apalagi tidak ada kata atau. Di sini tidak ada kata ataunya untuk menyatakan sebagai petitum alternatif. Ya mohon diperbaiki, tapi kalau tidak juga ya silahkan, itu yang penting bagi mahkamah sudah memberikan penasehatan ya sesuai dengan apa yang saudara sampaikan dan yang tertulis dalam permohonan saudara. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Anggota Panel Prof. Guntur Hamzah. Kami persilahkan Yang Mulia Anggota Panel Prof. Anwar Usman untuk menyampaikan penasihatan. Terima kasih Yang Mulia. Saya hanya ingin menambahkan, tadi sudah cukup jelas dari Yang Mulia Prof. Guntur. Namun ada beberapa, ya paling enggak ada 2 nih yang perlu saya dalami. Yang pertama mengenai teknis penulisan ya. Tadi juga sudah disampaikan, tapi saya hanya melihat dari teknis ya, penulisan pada huruf besar, huruf kecil itu perlu juga diperhatikan. Misalnya penulisan pasal P-nya itu seharusnya huruf besar. Sebaliknya ayat seharusnya huruf kecil aja A-nya. Dan juga ada kesalahan itu. Penulisan Januari ditulis Janari. Kemudian ada juga seharusnya undang-undang ditulis Unak. Ya, coba dicek dia.
Selanjutnya, saya ingin tahu kenapa khususnya untuk pemohon 3 ya, kalau tidak salah pemohon 3 dan 5. Ya benar, pemohon 3 dan 5 itu sudah dinonaktifkan pada tahun 2024. Kemudian kenapa baru mengajukan permohonan pada bulan Maret 2025. Sedangkan undang-undang yang dijadikan rujukan itu Undang-Undang 3 2024 sudah berlaku. Sehingga sudah melewati waktu aktifnya khusus untuk pemohon 3 dan pemohon 5. Jadi diberikan alasan juga ya. Kemudian perlu juga apakah sekarang pemohon 3 dan pemohon 5 sudah diganti dengan kepala desa yang aktif atau belum? Ya. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia anggota panel Prof. Anwar Usman. Demikian ya para pemohon, saya menambahkan sedikit saja, terutama menggarisbawahi yang tadi disampaikan oleh para Yang Mulia yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Guntur. Ya, saya ingin juga menasihati. Ini kan kalau dilihat ya, maka landasan pengujian yang saudara pergunakan ini kan ada berapa pasal nih? 1, 2, 3, 4, 5. Karena pasal 28D ada 2 pasal. Nah ini tadi menyambung yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur. Jadi ini meskipun tadi menyampaikan pernah beracara, ya, tetapi ini penting, artinya semakin banyak landasan pengujian atau batu uji yang dipergunakan berarti semakin banyak argumentasi yang harus dibangun. Nah, cara membangun argumentasinya adalah Anda harus masing-masing landasan pengujian itu menguraikan. Menguraikan apa? Misalnya, pasal 115 ayat 3 UU nomor 11 tahun 2006 bertentangan dengan pasal 27 ayat 1. Itu Anda jelaskan bertentangannya di mana. Bertentangan dengan pasal 1 ayat 3. Ini bertentangannya di mana dengan prinsip negara hukum. Jadi masing-masing itu harus diuraikan. Tidak cukup dengan kemudian menguraikan secara umum dan kemudian menyimpulkan bahwa pasal 115 ayat 3 UU 11 tahun 2006 ini bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 28I ayat 2. Dan kemudian menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi biar para hakimnya yang mikir. Enggak begitu. Jadi tugas Anda sebagai kuasa hukum adalah mengargumentasikan ya pertentangan itu. Tugas para yang mulia di mahkamah adalah menilai argumentasi Anda ini ya itu berdasar menurut hukum atau enggak, logis atau enggak gitu ya. Jadi benar seperti yang dikatakan Yang Mulia Prof. Guntur tadi, semakin banyak Anda menggunakan landasan uji, maka semakin panjang ya narasi yang harus Anda bangun untuk meyakinkan para Yang Mulia. Nah, tadi juga sudah jelaskan, sebab nanti yang akan memeriksa dan memutus perkara yang saudara ajukan ini bukan hanya kami bertiga, tapi ada 9 orang. Kami bertiga, ya kebetulan karena menjadi panel, itu punya kesempatan untuk bisa menggali ya lebih jauh dari saudara. Tetapi yang 6 lagi kan tidak. Maka untuk itulah yang 6 lagi juga harus diyakinkan. Gimana caranya? Nah, caranya setelah mendengarkan penasihatan ini, kalau saudara mau, tapi ini nggak wajib, ya, tetapi bisa memperbesar peluang
saudara untuk dikabulkan permohonan para prinsipal ini, ya, dengan memperhatikan penasihatan yang tadi telah disampaikan oleh para yang mulia, ya. Nah, jadi itu yang saya kira paling penting. Yang saya kira sangat penting lagi, ini bisa menentukan juga kelanjutan permohonan saudara yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur. Petitumnya ya dibuat alternatif saja, ya. Atau bahkan cukup dibuat satu, yang nomor 2 itu enggak usah. Jadi dengan petitum pemaknaan, karena kan saudara itu kan sebetulnya ingin agar yang ada di 115 ayat 3 itu tetap berlaku kecuali soal jangka waktunya saja kan, dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Saya lihat di berkas yang saudara ajukan sudah ada ini Prof, persetujuan dari DPRD, ada juga persetujuan dari pejabat gubernur. Nah, ini juga akan dinilai oleh 9 orang yang mulia hakim Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, jadi itu diperhatikan. Nah, kalau misalnya nggak sempat mencatat yang tadi disampaikan oleh para yang mulia, itu nanti bisa dilihat setelah persidangan ini, ya, di jalannya persidangan ini, ya, di laman Mahkamah Konstitusi atau di YouTube Mahkamah Konstitusi. Juga bisa dilihat juga, ya, risalah sidang, karena dalam beberapa jam yang kita bicarakan ini juga akan ada risalah sidangnya, yang itu juga saudara bisa unduh di laman Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak usah berhari-hari dan saudara harus menunggu, dalam beberapa jam insya Allah itu sudah bisa dilihat, ya. Demikian ya, pemohon, ada yang secara singkat 1-2 menit yang ingin disampaikan? Kami rasa sangat jelas dan cukup, Majelis. Baik. Nah, kalau sudah cukup, sudah jelas, ini saudara perlu mencatat nih, ya. Ini saudara diberi kesempatan, ya, untuk melakukan perbaikan permohonan. Tentu yang tadi disampaikan oleh para yang mulia itu bisa menjadi bahan. Di samping ada baiknya juga saudara melihat juga permohonan-permohonan lainnya yang sudah diperbaiki yang ada di laman Mahkamah Konstitusi. Atau juga bisa melihat contoh-contoh permohonan yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi di bagian duduk perkara, ya. Dan jangan lupa yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur, dibaca juga PMK nomor 2 tahun 2021 ini. Ini juga bisa di-download ini di laman Mahkamah Konstitusi, khususnya pasal 10. Nah, itu yang wajib para pemohon itu membaca itu, terutama adalah pasal 10 secara keseluruhan, ya. Nah, itu bisa menjadi kemudian bahan-bahan referensi bagi perbaikan permohonan saudara. Nah, kalau saudara akan memperbaiki permohonan, maka saudara diberi kesempatan, ya, untuk menyampaikan perbaikan, ya, sampai dengan tanggal 14 Mei 2025, ya. Jadi itu disampaikan secara online, tapi berkas fisiknya, sekali lagi berkas fisiknya harus saudara sampaikan paling lambat tanggal 14 Mei 2025 pada jam kerja. Jam kerjanya Mahkamah Konstitusi itu di hari biasa adalah jam 8 sampai pukul 16. Jelas ya, pemohon? Jelas. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, maka terakhir saya ingin memberitahukan bahwa nanti setelah ada permohonan, setelah ada perbaikan, baru kemudian kepanitraan Mahkamah Konstitusi akan memberitahukan kepada saudara untuk jadwal sidang mendengarkan perbaikan yang saudara lakukan atas permohonan awal, ya. Itu nanti akan diberitahukan dengan menyusul. Jelas semua pemohon? Baik. Dengan demikian sidang perkara nomor 40 itu Prof. Guntur sudah
Udah ada yang mau disampaikan lagi? Cukup? Yang mulia? Pak Wanot? Cukup? Baik. Dengan demikian, sidang pendahuluan perkara nomor 40 PUU 23 Romawi 2025 dengan ini ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 40 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 telah selesai. Terima kasih, selamat siang. Selamat sore.